9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Wah, hari ini hari yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hari ini adalah hari pertama di tahun 2021. Ya, hari ini adalah hari pertama tahun 2021. Karena itu Abang mau ucapkan selamat tahun baru buat adik-adik semua dan juga buat orang tua kami. Ya, tetap semangat di dalam tahun 2021 ini. Tetap semangat melayani Tuhan karena tahun 2021 adalah tahun berkat dari Tuhan. Nah, karena kita sudah semangat, mari kita akan pujian bersama-sama. Ada 2 pujian. Yang pertama nanti aku diberkati, dan yang kedua nanti hidup ini adalah kesempatan. Kita angkat pujiannya sama-sama ya. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya, adik-adik, kalau tadi kita sudah mengangkat pujian dengan semangat, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pertua kita, Komisi KKR, Pertua Andelta Parangin-Angin. Nah, untuk mempersiapkan hati kita mau angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Adalah
Adik-adik, kita akan masuk dalam firman. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Silahkan berdoa. Halo adik-adik semua, salam damai sejahtera bagi firman orang tua kami. Kini tibalah saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 90 ayat 12. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Mazmur 90 ayat 12. Sudah dapat? Baik adik-adik. Dengan posisi Alkitab kita terbuka, ya, kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari pertama di tahun 2021, dan sebagai ucapan syukur kami boleh beribadah Bapa bersama dengan teman-teman kami, dan kami juga boleh Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membimbing kami untuk melewati waktu-waktu kami sepanjang 2021. Tenangkan, teduhkan, dan kuasai kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan hamba siap menerima otoritas menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita segera memulai pembacaan firman Tuhan Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ini ditulis oleh siapa? Ya, ini ditulis oleh Nabi Musa. Ya, nah ini adalah salah satu Mazmur yang tertua di dalam Alkitab. Bahan kita ini adalah doa Musa, ya, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, dan dia ingin memimpin bangsa Israel dengan hati yang bijaksana. Itu yang pertama, dia ingin memimpin dengan hati yang bijaksana. Dan yang kedua, Musa menyadari bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk umur. Nah, ini yang diinginkan Musa daripada Tuhan, hati yang bijaksana. Dengan hati yang bijaksana, ya, Musa memimpin bangsa Israel dengan segala permasalahannya. Nah, demikian juga kita, ya, dituntut oleh Tuhan supaya kita boleh juga nantinya melewati waktu kita sepanjang 2021 dengan bijaksana. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita, bagaimana kita boleh mengisi waktu-waktu kita dengan bijaksana. Artinya bahwa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita gunakan dengan tepat. Kita gunakan dengan berguna bagi kita, bagi orang lain. Misalnya deh ya, waktu boleh kita gunakan membantu orang tua, membantu teman, ya, mengerjakan tugas-tugas di sekolah, membersihkan tempat tidur sendiri, dan satu yang penting, pergunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang penting buat kita untuk mengisi waktu yang sudah diberikan Tuhan, yang dimulai tahun 2021 tanggal 1 Januari sampai nanti kita masuk ke 12, ya, bulan 12, bulan Desember tanggal 31. Nah, bagaimana kita melewati hari-hari kita supaya berguna? Tentu dengan hati yang bijaksana. Nah, pertua ibaratkan
Adik-adik boleh lihat ya. Kelihatan deh. Kelihatan ya? Apa namanya? Ya, ini kita ibaratkan adalah waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana kita mengisinya? Nah, kita punya banyak kegiatan ya yang kita boleh mengisinya. Nah, Pertua ambil contoh batu. Nah, batu ini adalah seluruh aktivitas kita, berbagai-bagai aktivitas kita ya, termasuk membantu teman, membantu orang tua, belajar, dan untuk Tuhan. Nah, Pertua masukkan, ya, Pertua masukkan semua kegiatan kita, ya, bermacam-macam kegiatan kita. Tentu semua ini adalah kegiatan yang berguna. Nah, tentu seluruh kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa kita atur, kita kendalikan, ya. Wow, masih ada, ya. Pertua coba isi lagi. Nah, coba adik-adik perhatikan, ya. Tadi ini adalah waktu, ya. Toples ini kita anggap waktu, kita goyang, ya. Nah, coba perhatikan deh. Apakah semuanya terisi oleh batu? Tidak ya, tidak. Ada kegiatan yang lain ya. Nah, di sini Pertua contohkan adalah pasir. Kita isi lagi dengan pasir. Wow. Ya, kita isi lagi dengan pasir, lalu kita goyang. Ya. Apakah penuh terisi? Apakah tidak ada celah atau ruang atau rongga? Masih ada, kita isi lagi. Kita isi lagi. Kita goyang. Nah, coba perhatikan. Oh, masih ada yang apa ya, yang belum terisi ya. Kelihatan deh ya. Masih ada. Kita masukkan lagi pasirnya. Kita goyang. Wah, masih ada nih rongga kosong ya. Nah, berarti kita belum menggunakan waktu secara maksimal. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita secara maksimal, mengisi waktu kita secara maksimal? Tentu seperti yang diminta Musa, hati yang bijaksana. Nah, di sini Pertua ibaratkan air. Nah, air adalah hati yang bijaksana. Nah, kita isi waktu kita dengan bijaksana. Ya, kita isi, kita masukkan ke dalam wadah. Ya, sebentar kita goyang. Ya, kita goyang. Kita goyang terus. Wow. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan. Masih adakah ruang yang kosong? Masih ada nggak? Tidak ada lagi deh ya. Semua sudah terisi dengan padat, ya. Wow. Nah, jadi inilah waktu kita. Ya, kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Nah, dengan demikian adik-adik, ya, ketika kita memasuki tahun 2021 dan kita melewati seluruh waktu ini, kita harus mengisinya dengan hati yang bijaksana deh ya. Dan ini berguna buat kita, yang dimana kita boleh semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh dan berkembang dengan menggunakan waktu yang bijaksana. Nah, iman kita bertumbuh, pengetahuan kita bertumbuh, dan banyak hal yang bisa bertumbuh di dalam kita ketika kita boleh menggunakan waktu. Dan waktu deh tidak selamanya ada. Dan waktu yang lalu tidak pernah bisa kembali. Dan kita punya keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan waktu kita itu urusan Tuhan. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan mengisi
dengan mengisi waktu kita dengan kegiatan yang berguna ya. Ini adik-adik semua mulai dari kelas balita, batita ya, walaupun masih kecil mulai bisa belajar menggunakan waktu yang dengan bijaksana ya, dengan hati yang bijaksana, supaya adik-adik semakin dewasa, adik-adik akan semakin bertumbuh dan akan semakin bijak dalam menggunakan waktu. Begitu juga kepada adik-adik kami yang kelas tanggung ya, kelas remaja ya. Isilah waktu kalian dengan kegiatan yang bijaksana, dengan bijaksana ya. Kita boleh bermain ya. Kita boleh menggunakan teknologi, bermain dengan teknologi. Tapi satu hal, jadilah tuan atas teknologi. Bukan teknologi yang menjadi tuan. Artinya teknologi yang menentukan waktu kalian. Ini berarti tidak bijaksana. Ya. Waktu adik-adik akan banyak tersita oleh teknologi yang gunanya hanya sesaat, tapi kedepannya tidak berguna. Misalnya game. Apakah game dilarang? Tidak. Tapi selalu ada waktunya. Kenapa? Pengkhotbah mengatakan semuanya ada waktunya loh dek. Nah, kita pengkhotbah. Dan bahkan ya, di dalam info kasio kita diingatkan hari-hari semakin jahat. Nah, hari-hari ke depan semakin jahat. Nah, apa dimaksud dengan hari-hari semakin jahat? Banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi hati yang bijaksana yang datangnya dari Tuhan, ya, dengan hati yang bijaksana datangnya dari Tuhan, kita boleh melewati hari-hari yang jahat tanpa kita bisa dipengaruhi. Ya. Tapi justru kita yang membawa dampak positif, kita yang membawa perubahan positif. Pergunakan waktu adik-adik semua, ya, terutama kelas-kelas remaja dan begitu juga tanggung. Jadi tuan, bukan menjadi budak, ya, bukan menjadi budak waktu oleh karena permainan, teknologi dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan kita di masa yang akan datang. Ini sangat penting sekali supaya kita boleh melewati tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kemuliaan Tuhan. Ini yang harus kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh beri kita hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah sampai kepada kami pada hari ini. Sekalipun banyak hal yang belum kami mengerti, tapi kami boleh hati yang bijaksana datangnya daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan menggunakan waktu kami untuk kemuliaan-Mu, dan kami boleh memakainya untuk kegunaannya kepada kami sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur. Ini silakan kepada Bang Iman. Baik adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh pertua kita, Komisi KKR, Pertua Andelta Penangin-Angin. Dan sekarang kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu pujian. Kita mau angkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan ya. Musik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kaki
angkat pujiannya sama-sama ya. Ku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa persembahan. Kita siapkan hati kita berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat ini di awal tahun 2021. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini ya Tuhan, supaya menjadi alat bagi perlebaran kerajaan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi tempat di mana nanti ini akan disalurkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan dengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh teman abang. Nanti akan ada abang punya teman nih, guru KKR bukan, tapi abang punya teman. Oke, silakan teman abang pengumumannya. Halo, nama saya David. Saya akan membantu Bang Iman untuk mengumumkan beberapa pengumuman. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Pengumuman yang pertama, hari Minggu tanggal 3 kita beribadah seperti biasa dari channel YouTube GBKP Kalender. Jangan lupa ya, jamnya pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi. Lalu kemudian pengumuman yang kedua, kita akan ada acara naik kelas dan tahun baruan bersama seperti biasa. Nah, itu akan kita lakukan pada minggu depannya lagi. Jadi adik-adik bersiap ya untuk siap-siap naik kelas dan juga nanti untuk tahun baruan bersama. Jangan lupa. Terima kasih. Dadah. Baik adik-adik semua, kelas batita sampai remaja, kita masuk dalam akhir dari ibadah kita di tahun baru ini. Kita berterima kasih karena Tuhan sudah hantarkan kita masuk tahun yang baru. Dan kita yakin bahwa tahun 2021 akan mendatangkan kesehatan yang lebih baik bagi kita, kondisi negara yang lebih baik dari kita, sehingga kita bisa berjumpa di gereja. Dan karena itu, mari kita jalani tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, selamat tahun buat kita semua, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua, adik-adik dan juga orang tua kami tahun 2021. Selamat tahun baru, dadah.